Apa itu azmul qalb? Kemauan hati kita untuk melaksanakan ibadah ini tanpa ada rasa ragu, tanpa ada rasa puasa enggak ya? Puasa enggak ya? Aduh, bagaimana besok kalau jam 12 saya lapar dan sebagainya. Dan juga untuk bisa membedakan antara mana kebiasaan dan mana ibadah. Ini niat. Jadi niat inilah kemudian membedakan ini perbuatan biasa, ini ibadah. Jadi niat itu yang kemudian membedakan. Contoh ya, kita makan, niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala agar kita bisa kuat dalam beribadah. Niatnya karena Allah, maka makan ini bernilai pahala, bernilai ibadah. Tapi kalau makan hanya sekedar makan saja, ya kenyang gitu. Sama dengan orang misalnya tidak makan di siang hari, tidak makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dia tidak makan, tapi kagak niat, gak niat puasa, ya nggak dapat pahala puasa. Ini kalau puasa Ramadan harus diniatkan sebelum terbit fajar, gitu ya. Baik, kemudian rukunnya. Apa itu rukun puasa? Rukun puasa yaitu al-imsak an syahwatai al-batan wal farj. Menjaga diri dari apa? Dari syahwat perut, dan juga syahwat kemaluan. Dan hal-hal yang membatalkan. Dan juga Imam mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah menambahkan rukun diantaranya yaitu niat pada malam hari. Ya, niat pada malam hari. Jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i menjadikan niat sebagai rukun dari puasa. Niat di malam hari sebagai rukun dari puasa. Makanya kita dapatkan di beberapa masjid biasanya habis sholat tarawih itu nawaitu shauma qadin, tapi yang terbaik adalah ketika sahur. Nah, ketika sahur nawaitu shauma qadin an adai fardhu syahri ramadhana hadisanatillahi taala. Baik, kemudian wa zamanus shaum, waktu puasa itu kapan? Jadi ada waktu khusus. Jangan mentang-mentang mau puasa, pokoknya saya puasa malam aja dah, enak dari mulai maghrib sampai subuh. Bukan puasa namanya itu ya. Baik, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, yaitu dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, wa yukhadhu fil biladil lati yatasawal lail wan nahar fiha. Ini diambil dari hukum ini diambil dari negeri yang malam dan siangnya sama seperti kita Indonesia. Negeri kita siangnya dari jam 6, kemudian dari mulai jam 4 subuh sampai kemudian jam 6 misalnya, atau siang kita 12 jam, malam kita 12 jam. Ini serupa. Nah, buat mereka yang siangnya lebih lama seperti di Bulgaria ya, dan beberapa negara, tentunya akan disesuaikan. Termasuk juga di Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Wa daliluhu, dan dalilnya qauluhu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Baqarah ayat 187, surat kedua ayat 187. Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai kemudian jelas al-khaytul abyad. Apa itu khaytul abyad? Yaitu bayadun nahar min sawadil lail. Jadi garis siang itu nampak sedikit dari gelapnya malam minal fajr. Ini yang kemudian menjadi ilmu dasar buat kita. Sejatinya harus kita pegang, harus kita ketahui. Jangan sampai kita nggak tahu hal-hal yang sederhana ini. Baik, selanjutnya fawaid as-siyam. Orang akan termotivasi untuk berpuasa dengan maksimal kalau dia mengerti bahwa di balik puasa ada hal-hal yang luar biasa. Ada hal-hal yang memang Allah siapkan buat kita sebagai efek, sebagai juga ajar, sebagai pahala, sebagai juga hikmah di balik apa yang kita lakukan. Dan juga motivasi dan juga sebagai nilai, sebagai value dari apa yang kita lakukan yang bernama puasa ini. Ada banyak yang sudah membicarakan, tapi ini luar biasa sekali. Saya baca kitab ini dan kita akan kaji pelan-pelan ya, mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semua. Fas-shaumu ta'atun lillahi ta'ala.
Puasa itu adalah bentuk ketaatan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Yusabu 'alaiha al-mu'min sawaban maftuhan la hududa lahu. Di dalamnya kita sebagai orang beriman diberikan pahala yang sangat terbentang luas, la hududa lahu, unlimited, li'annahu lillahi subhanahu. Karena pahala puasa hanya Allah yang tahu dan Allah sembunyikan. Kalau pahala ibadah yang lain ada yang 2 kali lipat, ada 10 kali lipat, ada 700 kali lipat. Tapi pahala puasa ana ajzi bihi. Jadi kita tidak tahu. Allah sembunyikan pahala ini. Karena itu memang luar biasa pahala puasa. Dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala buat orang yang berpuasa itu sangat luas. Dan di dalamnya kita akan mendapatkan ridwan Allah, yaitu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wastihqaqi dukhulil jannah min babin khasin a'adda lis-shaimina yuqala lahu ar-rayyan. Dan juga berhak mendapatkan pintu atau kunci surga, berhak masuk ke dalam surga, ke dalam pintu surga yang khusus Allah persiapkan buat orang-orang yang berpuasa. Pintu itu bernama Ar-Rayyan. Alhamdulillah, kalau orang yang rajin sholat duha ada bab duha, rajin puasa ada bab Ar-Rayyan, rajin sholat, rajin sedekah, rajin ini, Masya Allah. Kalau kita termasuk orang yang memang punya kredibilitas di berbagai amal, ini luar biasa, punya kualitas tinggi di berbagai amal. Nanti insya Allah mudah-mudahan kita bisa pilih tuh dari pintu mana kita masuk. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Wa yub'idu nafsahu an azabillahi ta'ala bisababi ma qad yartakibuhu min ma'asin. Termasuk diantaranya adalah dengan puasa kita akan dibebaskan Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dari azabnya Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Fa huwa kafaratun lidzunubi min 'amin akhar. Ini adalah kafarah. Jadi kafarah dari antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain. Jadi alhamdulillah kita ketemu Ramadan lalu, mungkin bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai kemudian Rajab ada yang berbuat dosa. Kemudian alhamdulillah Allah kasih lagi kesempatan berjumpa Ramadan. Kafaratun lima bainahum. Maka puasa itu kemudian menjadi kafarat buat dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa bi ta'a yastaqimu amral mu'min 'alal haqqil ladzi syara'ahu Allah azza wa jalla. Dan dengan ketaatan itu juga kemudian luruslah menjadi luruslah urusan kita sebagai orang yang beriman 'alal haqqil ladzi syara'ahu Allah azza wa jalla. Allah itu punya hak terhadap kita, yaitu kita menjalankan syariatnya, kita beriman kepadanya, kita menyembahnya, dan kita menjalankan syariatnya. Maka dengan ketaatan ini sebagai wujud, sebagai aplikasi bahwa kita memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Lianna as-shaum yatahaqqaq at-taqwa alladhi hiya imtitsalil awamir al-ilahiyah wa ijtinabin nawahi. Karena dengan berpuasa, maka tujuan puasa yang utama adalah bertakwa. Apa sih takwa itu? Takwa itu adalah imtitsal lil awamir al ilahiyah wa ijtinabin nawahi. Melakukan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah wujud ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay kama qala Allah taala fi kitabil aziz fi muhkam tanzil, dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ujungnya adalah agar kita bertakwa, dan harus kita ketahui dan kita yakini
hampir semua amal ibadah itu kita diperintahkan ujungnya adalah takwa, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang terakhirlah dari 5 rukun ya, rukun haji. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Nah, ini kan bekal yang sangat utama dalam kita berhaji itu takwa, dan tujuan utama haji itu takwa. Tujuan utama sholat takwa, tujuan utama kita puasa juga takwa, tujuan utama kita menunaikan zakat juga takwa.